Itu pasti di Hongkong bisa beli motor, beli rumah, beli ini. Pulang ke rumah 6 bulan dijual lagi, balik lagi ke Hongkong. Nyungsep. Pasti dia tidak cerdas orangnya. Kalau ada di sini ada tangan. Nggak cerdas orang itu. Sekarang dengan Buya harus cerdas. Biasakan dengan kesederhanaan. Nggak usah lah. Kalau sudah ikut orang kampung, ya sudah gaya hidup orang kampung, makan seperti mereka. Pergi ke pasar, nggak usah gayanya harus supermarket. Itu pasar di perempatan jalan tuh murah-murah itu. Sambil nolong ibu-ibu yang belanjanya ke pasar besar untuk dibawa ke perempatan. Ingat tak? Nah itu loh, belanja di situ sambil nolong saudara kita. Lebih murah kadang-kadang. Gak usah action gaya, mau saya waduh nih Hongkong, kok sorry dong. Belanjanya di pasar tradisional. Saya harus supermarket kampung itu kalau di pasar tradisional harganya cuma 250, masuk supermarket 1.500 berlipat-lipat. Ya kok kayak itu orang cerdas mananya? Cerdas apanya? Dan sebetulnya model saya sangat coba. Ini kalau ingin bangkit begini. Cara dagang kita tuh aneh Mas Ibu. Belum untung sudah khayal untung, belanjanya banyak. Ini kebayang nanti kalau saya belanja begini, insya Allah akhir pekan dapat untung begini. Belum jualan ini, sudah pesen dia kredit. Mana bisa orang itu maju? Tolong jangan hanya senyum dok, diamalkan ini. Wih pengen bahwasanya kalian pulang ke rumah biasakan dengan gaya hidupmu dulu, dengan kesederhanaan, modal bisa digunakan lebih manfaat lagi. Kemudian juga gampang, mungkin Mas Bos sudah ngomong, jangan gampang silo dengan tawaran bisnis. Banyak dibohongi orang-orang. Bahkan hanya sebetulnya nanti minta tolonglah Mas Ibu coba dibuat ke program bisnis besar-besaran yang sekiranya saya juga bisa sambil ya ngamalkan ilmu yang diambil di Hongkong. Kan ada ilmunya ngaji begini, lalu bisnis saya jalan bagaimana. Tapi sebenarnya bisnis apa saja bisa. Orang tidak usah gengsi dengan jualan teh. Bos teh jadi kaya-kaya. Nah, jadi masalah adalah kadang kesombongan tadi, betul. Jadi kalau sudah tempel luar negeri, kadang mohon maaf, yang pernah keluar negeri itu adalah cara hidupnya susah. Yang pernah di Saudi, yang pernah ini, termasuk sampai guyonan kita. Mahasiswa itu kalau sudah belajarnya sambil cari duit, ya, itu berdakwah jadi males. Kenapa? Enakan cari duit. Gitu. Tapi kalau biasa dengan kesabaran, mudah nanti dalam berjuang. Memang ada mandiri itu penting, akan tapi bukan berarti kita mengikuti hawa nafsu kita, ketamaan kita, keragusan kita. Apa sih gengkok? Kenapa sih? Apa sih salahnya kalau kita kembali ke kampung, nasi sayur bayam, bubur kita di sana ada bubur bayam sama jagung muda, kemudian sambelnya korek, gawe kering, masya Allah, didampingi suami. Siapapun tidak sama suami rasanya garam. Ya. Kalau masih menikmati wah kacau ini, nggak rindu suami ini. Nah, itu jadi tolonglah biasakan sederhana. Kalau Anda memang ragu hidup sederhana, yuk jalan sama Buya nanti. Saya ajak nanti ke gelar tikar di pinggir jalan, ternyata nasi bungkus paling enak kalau dengan sayur-sayur. Tahu itu kalau sama sayur cerdas apa? Sayur kental lenca. Apa namanya? Lodeh kental begitu, masya disiram di atasnya, cemek-cemek gitu. Wow. Allah. Terong bakar enaknya luar biasa. Sudahlah, ternyata kalau kita amati dari semua kegagalan itu cara hidupnya yang salah. Terong bakar. Cara hidupnya yang salah. Sederhana itu bukan berarti kita harus menyiksa diri kok. Menikmati kok. Jujur hari ini pun sambal terong tetap lebih enak dibanding sambal-sambal yang lainnya karena lidah kita sudah terbiasa. Terasi itu baunya tidak enak, tapi ternyata aja. Nah itulah jadi tolonglah. Jadi kita pun berpikir seperti itu. Sehingga modal yang Anda miliki ini adalah akan berguna. Jadi jamin hidup sederhana. Pastikan hidupmu sederhana. Gaya hidup di sini sudah dikurangi, dirubah. Kemudian setelah hidup sederhana, ya, sederhana jangan gampang silo urusan bisnis. Kalau mau berdagang, berbisnis, usaha, nanti Mas Iko ada, kita ada dalam satu buku kita tulis dengan Mas Iko itu adalah
Bagaimana langkah-langkah bisnis paling tidak ya? Ada waspada, hati-hati, Allah ridho, jangan kalap, mentang-mentang ada untung, gak pernah mikir halal haram, alhamdulillah. Kalau sudah orang tidak berpikir halal haram itu biasanya sudah ngawur, bisnisnya bisnis gampang dibohongi. Tapi kalau orang berpikir halal haram boleh nggak secara syariat, berarti dia waspada, hati-hati. Sehingga dia terlihat di dunia menguntungkan, kalau di akhirat tidak menguntungkan, dia akan mau. Jadi kesederhanaan, ya. Kemudian jangan mudah silau dengan bisnis. Kemudian yang ketiga, jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Yang penting terhormat. Yang penting terhormat. Karena kadang-kadang sudah merasa mungkin ya dia stempel. Kalau di kampung itu stempel sarjana. Jadi kadang-kadang sepertinya mendapatkan gelar sarjana ekonomi itu malah mematikan. Kenapa? Kalau sudah di rumah tuh malu kerja-kerja apa adanya. Sementara dia harus makan. Sebenarnya kelondang-kelantung dia di rumah. Mau kerja belum diterima. Dia mau kerja di kerjaan biasa karena dia sarjana ekonomi. Akhirnya nggak kerja. Bingung dia rusak. Ibunya yang marah-marah dan seterusnya. Sama lulusan Hong Kong begitu. Kadang males, malu kerja ini dan sebagainya. Ke sawah, jual teh atau apa saja, banyak pekerjaan. Asalkan itu tadi ada keseimbangan, cara hidup yang benar. Gak usah kita foya-foya, action gaya. Gak harus beli mobil. Susah beli mobil itu harus keluar ke rumah tempat parkir, punya sopir, merawat. Nah, angkot aja enak ya. Iya betul Bu ya. Akhirnya memang kita mulai berpikir maju, iya. Tapi di saat kita belum sampai di sana, jangan memaksakan diri. Banyak orang memaksakan hidupnya. Kita diskusi konsultasi, jangan biasakan dengan gaya ngutang dalam bisnis dan sebagainya. Ngutang itu nyiksa. Sekarang ada orang beli sesuatu belum waktunya. Biarpun di rumah di Indonesia gaji anggap saja gede banget, 10 juta banyak. Kredit mobilnya kredit 4 juta per bulan. Rumahnya kredit 2 juta, berapa? Motornya 500.000. Kulkasnya 200.000. Pancinya ini, rupanya dari 10 juta itu hanya sisa 1.500.000. Ayo, jago kredit. Mukanya ketahuan modelnya kredit. Kalau orang semacam ini, mana mungkin bisa hidupnya enak? Dia disiksa dengan itu semua. Dengan 1.500.000, dia nggak akan cukup. Selebihnya untuk kewajiban yang sudah diambil. Kemudian apa? Setan berbisik, sudahlah. Kamu malu dong pakai mobil, gak punya duit, gak punya ini. Akhirnya mau ngambil apa saja. Kalau jadi pengurus masjid, ngambil bis masjid. Ya. Kalau jadi pegawai yang korupsi. Karena kejahatan berangkat dari situ. Kejahatan biasa dari situ, dari kebiasaan ngutang. Memang ada orang ngutang bener ngutang karena kebutuhan, ada ngutang hobi. Ada ngutang tidak jelas. Ya itu kan masa lalumu, barangkali ada ngutang yang jelas, tobat saja. Sekarang harus benar kalau ada ngutang. Ada ngutang nggak jelas, ngutang beli handphone. Masya Allah. Jadi dengan biasakan dengan tidak pernah gengsi dengan rezeki, dengan pekerjaan halal, maka kalian akan mulia. Kemudian juga harapan Buya, wanita karir, rumah tangga harus indah ya. Karena ada hubungannya dengan ini ada yang sudah, bukan kalian, bukan. Ada sebagian yang kerja di luar negeri itu kalau sudah pulang ke rumah sama suami sudah mulai bertanda-tanda. Kalau sama suami sudah mulai telah pinggung mas bro, telah kerja, kamu udah pernah yang nyekolahkan anakku loh ya, sama suaminya sudah mulai bertanda-tanda. Iya. Tidak boleh. Maka di samping bisnismu yang benar, nanti cara hidupmu yang baik, dan biasakan anak kita dengan kesederhanaan, jangan action. Kemudian setelah itu, nah ini dalam rumah tanggamu pun harus ada rambu-rambunya dong. Wanita bekerja bukan dilarang. Wanita bekerja itu bukan dilarang. Cuman harus dipatuhi rambu-rambu. Rambu-rambu yang terakhir. Yang terakhir ini sengaja saya sebutkan paling pertama. Biasanya yang terakhir. Yang paling terakhir adalah karena sudah terlanjur kerja. Kalau belum kerja masih ada rambu satu, harus ini, dua, ini. Nah, saya tinggalkan semuanya. Tinggal yang kelima adalah
Jika dirimu sudah mempunyai rezeki lebih, maka harus tingkatkan ketawadhuanmu kepada suamimu. Karena rata-rata permasalahan wanita kerja adalah, yang kelima adalah sombong. Kalau punya masalah sedikit, cerai aja yuk, langsung cerai. Setelah cerai nyesel, bingung dia. Makanya banyak perempuan yang susah menikah itu adalah perempuan yang janda sukses. Amin. Amin. Harus diberikan psikolog. Psikolog di bawah bukan seorang ekonom, pakar ekonomi, psikologi sebenarnya ini. Ayah, jangan bangga jadi janda. Banyak janda-janda, mohon maaf, wanita yang punya kelebihan rezeki biasanya pertama gampang menuntut cerai. Padahal hidup tidak semacam itu. Kalaupun seandainya suami nggak mau dan sebagainya, dia bisa bayar. Setelah cerai pun masih dengan kesombongannya. Nikah susah. Karena impiannya saya harus dapat suami begini. Nyungsep dia. Tapi kalau perempuan dengan ketawadhuannya, Masya Allah, problem hidup itu selalu ada. Di rumah Rasulullah pun ada, ya Allah. Di rumah Nabi ada problem antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ada Nabi wahyu, nggak pernah mungkin bersalah, nggak mungkin bersalah. Tapi Siti Aisyah manusia biasa, dibuat oleh Allah seperti itu untuk jadi contoh. Rumah tangga Nabi ada masalah. Rumah tangga siapa saja ada masalah. Rumah tangga kita juga ada masalah. Tapi kalau setiap masalah langsung ujung-ujungnya cerai, repot. Perempuan ini kan, seperti biasanya, mohon maaf dari kalian, kalau seandainya suruh angkat tangan, jangan-jangan ada. Siapa? Ayo yang mulai nuntut cerai kemarin. Tidak cerai. Tobat ya, didoain. Kabar cinta ke suami, indah, insya Allah bahagia. Rumah tangganya baik semuanya. Kami yang benar, kami yang tidak mau sama suamimu. Itu pertama kamu, nanti doain khusus. Ya, jadi ini ada orang-orang seperti ini. Jadi ada yang punya kelebihan ini banyak, mohon maaf, akhirnya apa? Nuntut cerai, padahal bukan ingin cerai sebetulnya. Karena dikuasai kesombongannya. Kadang, mohon maaf, kadang kalau sudah dia mulai lebih dari suaminya itu, dia ngakui perasaan perempuan, iya bu ya, kenapa ya kalau saya masuk kok jadi emosi dong. Emosi ya? Karena dia merasa punya lebih, iya betul. Oh bu ya bener kan? Bukan nanti itu yang ngomong gitu. Banyak ngomong, iya betul omongan bu ya. Iya setelah saya punya kelebihan itu, gampang emosian. Dikit-dikit emosian. Ini sih emosian. Ditanya sudah masa belum emosian saya. Padahal ditanya dok dulu masa biasa. Karena merasa saya kasih duit suruh masak lagi. Betul itu? Benar. Nah tolong tingkatkan kelembutan. Tawadhu itu indah. Saya punya tip kok sebetulnya gimana menaklukkan suami. Ada tip menaklukkan suami. Kelop. Saya punya tip.